Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kriteria pemimpin yang baik menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Begitu riwayat Imam Baihaqi di kitab Syubah al-Iman. Agung betul derajat seseorang pemimpin dalam Islam, sampai-sampai dikatakan sebagai bayangan Allah di bumi. Alasannya, kata Imam Al-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Saghir jilid 1, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu. Pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak. Kepada pemimpin juga orang yang dizalimi mengadu nasib dari mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Tugas berat yang diampu seorang pemimpin membuat mereka dikaruniai kemuliaan dari Tuhan. Imam Bukhari dan Imam Muslim melukiskannya, kelak di hari kiamat pemimpin adil akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah, pun kelak balasan atas jasanya ialah surga. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzillu ma'allah fihi zilmi yauma la zilla illa zillu imam adil. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Pada sisi lain, kita sebagai rakyat wajib taat pada pemimpin yang terpilih, tidak boleh memberontak pada yang diangkat secara sah dan konstitusional. Kewajiban taat pada pemimpin tak bisa ditawar, kata Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan Watasi Wasar Watauzi Watali Limasali Al-Mutakhirjah, sekalipun banyak yang tak menyukainya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga berpendapat serupa. Pemimpin baginya adalah penjamin tegaknya agama. Tak sepantasnya pemimpin itu dihina, tidak pula sepatutnya direndahkan. Seorang muslim yang baik diharuskan taat pada pemimpin sekalipun dia zulim. Al-Ghazali bertutur dalam Ihya Ulumuddin jilid 4. Wa ilmu an sholatin bakuma daina qala ya nabigu yastahkim wa innaka nazolim pasak. Artinya, dan ketahuilah bahwa pemimpin adalah pilar agama, maka tidak sepatutnya dia dihina meskipun dia adalah seorang yang zalim dan fasik. Imam Mawardi, pencetus konsep politik Islam klasik, menulis dalam Al-Qamus Sutaniyah Walawilalah Yatud Diniyah bahwa ada 7 syarat utama seorang yang diangkat menjadi pemimpin. Pertama, memiliki sifat yang adil. Pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam membangun dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik. Mengenai keadilan yang dimaksud dengan itu, kata Imam Mawardi, adalah pemimpin yang memiliki integritas dalam bertindak tanduk perilakunya, dosa dan kemaksiatan. Untuk itu, seseorang yang zalim tidak diperkenankan menduduki jabatan sebagai pemimpin. Begitu juga dengan seorang pengkhianat, sebagiannya tidak dipilih dalam kontestasi demokrasi. Artinya, adapun keadilan yang dimaksud dengan itu adalah
Seseorang yang memiliki integritas dalam perilakunya dan menjauhkan diri dari perbuatan dan keadaan yang menyebabkan dosa dan kemaksiatan, seperti halnya seorang yang zalim dan pengkhianat, tidak pantas untuk menjadi khalifah. Begitu juga seseorang yang terlibat dalam persekongkolannya. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan dan ihtijaj dalam persoalan kenegaraan yang muncul. Pengetahuan yang luas termasuk syarat utama seorang pemimpin dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung erat peran seseorang pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global menjadi semakin krusial. Pengetahuan luas mengenai masalah-masalah tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Yang ketiga, sehat panca indera, baik pendengar, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuh yang menghalangi untuk bangun dan bergerak. Kelima, adalah mempunyai visi pemikiran yang baik sehingga dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara modern, seorang pemimpin harus memiliki visi membangun berkelanjutan, kerusuhan sosial dan menjaga ketertiban di masyarakat, lebih lagi di tengah ancaman terorisme dan separatis. Peran pemimpin yang berani dibutuhkan untuk mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Qulat ihdamhuma yabti taziqu in khairu wa mani tajarta qawiyyu amin. Artinya, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, bekerjalah dia. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dalam tafsir Tabari dijelaskan bahwa ini seyogianya menceritakan tentang keberanian Nabi Musa, sosok yang sangat kuat dan dapat dipercaya. Dalam pelarian Nabi Musa sampai ke tempat Nabi Syuaib dan menolong putrinya yang tengah kesulitan dalam gembala kambing, dalam ayat ini dijelaskan tentang penting memilih seorang yang kuat dan juga dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Inna khairu man tattazliruh qati ala khatab masai wal qiyama alaik fi isolahi wasolatha amina zailatah faqainata faimatamana alayya. Artinya, inna khairu man istajala qawiyul aminu. Berkatalah ia seseorang yang lebih baik untuk diperkerjakan adalah yang kuat dalam mengawasi ternakmu, mengurus dan memperbaikinya dengan baik, seorang yang dapat dipercayai sehingga kamu merasa aman dengan dia. Ketujuh, ialah dari suku Quraisy, tentu akan sulit diterapkan dalam era sekarang, terlebih setelah 1400 tahun Rasulullah wafat. Untuk itu perlu dicarikan alternatif dan penafsiran ulang dalam permasalahan ini. Imam Ghazali dalam Al-Istiqsal fi Al-Tiqa menerapkan persoalan ini dan menemukan makna dan tafsiran ulang tentang Quraisy. Dalam penjelasannya, seorang pemimpin tidak harus dari suku Quraisy, bisa dengan klan dan suku mana saja asalkan dia kompeten. Imam Al-Ghazali mengemukakan konsep syauqah, yakni orang kompeten dan mampu bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Artinya, menurut pendapat kami, kepemimpinan dapat dikatakan sah melalui mekanisme syauqah, kekuatan dan kecakapan. Sementara syauqah sendiri akan terwujud memiliki mekanisme bayat. Kendati demikian, yang kami maksud dengan bayat bukanlah identitas pemimpin yang dibayat yang dari Quraisy. Adanya bayat karena adanya kecakapan dan kekuatan sang pemimpin dalam memperoleh dukungan dan simpati
mengikuti masa. Sementara itu, dalam kitab Al-Khilafah karya dari Rashid Ridho dikatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak harus dari Quraisy, tetapi ulama memberikan alternatif lain jika tidak ada dari Bani Quraisy dan memungkinkan suku dari non-Quraisy untuk jadi pemimpin. Saat berkata, di dalam kitab-kitab fikih kami telah disebutkan bahwa sesungguhnya umat ini memerlukan seorang imam yang membangkitkan agama, menegakkan sunnah, membela orang-orang yang terzolimi, memenuhi hak, dan menempatkan apa tempatnya. Syaratnya dia harus bertanggung jawab, seorang muslim yang adil, merdeka, bijaksana, berpendapat, dan berpengetahuan, berani, teliti, mendengar, melihat, berbicara, dan berasal dari suku Quraisy jika tidak ada orang dari suku Quraisy yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Terima kasih.